Assalamualaikum semuanya. Udah pada makan belum? Belum? Yaudah nanti makannya ya. Sekarang lihat presentasi kelompok 2 dulu. Nama saya Abdullah Muzakir. Perkenalkan, nama saya Akmal Zulfikar Juliano, kelas 12 RPL 2, nomor urut 7. Perkenalkan, saya Fiastianingsih, saya nomor absen 16. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arkan Maulana, biasanya dipanggil Arkan, salam kenal ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Nasda Hamzah. Saya biasanya dipanggil Naura. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pandu Satria Aji dari 12 RPL 2, nomor absen 36. Kita dengerin bareng-bareng ya presentasi dari kelompok 2. Ada yang tahu nggak pengertian dari teks cerita sejarah? Aku kasih tahu ya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta yang menjadi latar belakang sesuatu hal dan memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah fakta atau cerita benar-benar terjadi. Yang kedua, berbentuk cerita ulang karena menceritakan tentang pengalaman di masa lampau. Yang ketiga, struktur teksnya disajikan secara runtut dan kronologis. Jenis-jenis teks sejarah. Teks sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi menjelaskan susunan cerita yang disusun secara nyata dan lebih mendalami kehidupan tokoh yang ada di dalam cerita. Contohnya novel, legenda, cerpen, dan lain-lain. Yang kedua, sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi menjelaskan susunan cerita yang disusun secara fakta atau sifatnya itu objektif. Sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Contohnya biografi, autobiografi, dan lain-lain. Struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembukaan dalam suatu teks cerita sejarah. Biasanya kalimat ini menggunakan kalimat yang bersifat deskriptif. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun sesuai urutan kronologisnya. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi itu pendapat pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Oh ya guys, kalian tahu nggak siapa tokoh proklamator di atas ini? Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir pada saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno awalnya diberi nama Kosno Sosrodihardjo karena sering sakit, beliau diberi nama Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukomi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Ibunda Soekarno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Kok udah ngantuk sih? Kan presentasinya masih ada. Dengerin lagi yuk. Pada 1911, Soekarno pindah ke ILS yang setara dengan sekolah dasar. Kepindahan Soekarno ke ILS adalah untuk mempersiapkan dirinya memasuki Hooger Burger School di Surabaya. Beliau menamatkan ILS pada tahun 1915. Beliau memutuskan untuk tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Cokroaminoto. Sejak itu, beliau mulai mengenal perjuangan dan ingin berjuang demi Indonesia. Pada 1921, beliau tamat di HBS dan menetap di Bandung. Demi memerdekakan bangsa, pada 4 Juli 1927, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan
PNI. Pada 29 Desember 1929, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno disidang setelah 8 bulan dan pada pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat menggambarkan kondisi politik internasional dan saat rakyat Indonesia dibelenggu oleh kolonial. Itu membuat Belanda semakin marah dan membubarkan PNI pada 1930 Juli. Pada tahun 1931, Soekarno dibebaskan dan bergabung serta memimpin Partindo. Hal tersebut diketahui oleh Belanda dan Soekarno kembali ditangkap. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Lalu 4 tahun kemudian, ia dipindah ke Bengkulu. Setelah perjuangan yang panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Kemudian, esoknya pada 18 Agustus 1945, IR Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Akan tetapi, sebelumnya Soekarno berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara NKRI. Soekarno juga berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kemudian gerakan tersebut berkembang menjadi gerakan non-blok. Sementara itu, kesehatan Soekarno semakin memburuk. Pada Minggu, 21 Juni 1970, ia meninggal dunia di RSPA. Pesan moral, kekurangan kita adalah kurangnya percaya diri sebagai suatu bangsa, sehingga kita menjadi penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari Bung Karno. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti IR Soekarno. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai darah penghabisan. Sebagai anak Indonesia, kita harus meneladani sikap-sikap kepahlawanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.